Ya, terima kasih Ustadz Kiai Haji Jazuli Holil. Jadi betul apa yang dikatakan Jazuli Holil ya, kalau rasil boleh dengarkan radio yang lainnya, silakan boleh. Kamu mesti dengar rasil. Rasil tidak mengajak kepada rasil, tapi mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Baik, sekarang kita langsung saja ke guru kita. Sudah hadir di sini Ustadz Husein Alatas. Kepada Ustadz Husein Alatas kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Waghfir lana ma madha min dhunubina wa barik lana fima baqiya min umrina wa'mur awqatana bidhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tablighi da'watik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tin yang dirahmati Allah, begitu pula para pendengar dan pemirsa radio televisi Silaturrahim yang saya hormati, saya cintai Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah Ahmad Jazuli Khalil. Begitu pula kepada Profesor Dr. Amani Lubis dan seluruh kaum muslimin, muslimat di seluruh penjuru Indonesia dan yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Saya ucapkan pertama-tama uhayyikum biqudum al-am al-hijri al-jadid syahri al-muharram alladhi harramahu Allah tabaraka wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum jami'an fi hadha asy-syahr al-karim wa fi hadha al-'am al-jadid min ibadihi as-salihin al-mukhlisin al-munibina ila Allah tabaraka wa ta'ala wal mujahidina fi sabilihi. Wa nas'alullaha an yansurana wa yansural muslimina jami'an fi anha'i alamil alam ala a'da'illahi wa a'da'ina ajma'in wa an yu'allif baina qulubina wa yusliha umurana wa yaj'alana jami'an min ibadihi as-salihin. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriyah yang ke-1439. Setelah Nabi menjalani kehidupan yang penuh dengan suka duka, penderitaan, penganiayaan baik terhadap dirinya, keluarganya maupun para sahabatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa kota suci Mekah bukan lagi tempat yang tepat untuk menjadi sentral dan pusat dari dakwah al-Islam. Allah Maha Kuasa untuk membinasakan kaum musyrikin, baik dengan mengirimkan malaikatnya sebagaimana yang Allah lakukan pada umat-umat terdahulu, atau dengan mengirimkan suara yang mengguntur dari langit membinasakan mereka seperti yang terjadi pada sebahagian kaum yang ingkar dan durhaka kepada nabi-nabi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendidik kita kaum muslimin melalui hikmah al-hijrah, bahwa Allah tidak akan mengutus lagi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apabila setiap kali umat Islam berhadapan dengan lawan, Allah harus turun tangan dengan kekuasaannya, maka peran dari umat Islam merupakan peran yang kecil. Tapi Allah ingin memberikan peran yang amat besar kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan, dipersiapkan bagi umat manusia melalui hikmah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kota suci Mekah, memulai era baru. Dari hadirin sekalian, kondisi keadaan yang tertindas, yang tertekan, menyembunyikan keislaman mereka, memasuki era baru, berdirinya masyarakat Islam dan pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat betul-betul menjadi suri tauladan bagi kepemimpinan para pemimpin umat di masa yang akan datang. Allah perintahkan nabinya untuk berhijrah bersama para sahabatnya. Allah menguji mereka yang mencintai tanah air mereka, rumah mereka, harta mereka. Apakah mereka lebih memilih Allah? Apakah memilih tempat yang mereka cintai? Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, umumkan kepada mereka, wahai Rasulullah, apabila ayah ibu kalian, putra putri kalian, saudara saudari kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian usahakan, atau tempat-tempat kediaman yang kalian cintai, lebih kalian utamakan dari Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya, tunggulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepada kalian apa yang tidak pernah kalian duga dan perhitungkan. Apa yang kalian cintai, yang kalian utamakan melebihi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menghancurkannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ketika hadirin sekalian turun ayat ini mengancam mereka-mereka yang mengutamakan kediaman mereka, harta mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, sahabat-sahabat yang beriman langsung memutuskan mereka akan hijrah meninggalkan kota suci Mekah yang mereka cintai, berkumpul bersama Rasul dan orang-orang yang beriman. Sampai-sampai seorang tua dalam keadaan sakit, ketika mendengar ayat ini dia mengatakan kepada anak-anaknya, silahkan kalian buat alat untuk memanggul saya berhijrah dari Mekah menuju Madinah, agar tidak termasuk dari orang-orang yang lebih mengutamakan dunia ini dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya anak-anaknya hadirin sekalian membuat alat untuk memanggul orang tuanya. Lalu mereka sembunyi-sembunyi berhijrah meninggalkan kota suci Mekah. Si ayah berkata pada anaknya, bawa segera saya untuk berhijrah, agar Allah tidak mewafatkan saya sebelum saya bergabung dan berkumpul bersama Allah dan Rasulnya. Si ayah betul-betul hatinya sekalian, hatinya penuh rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, mengabaikan perintah Allah dan takut khawatir termasuk dalam orang-orang yang diancam. Ternyata di tengah jalan anak orang tua tersebut meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, hadirin sekalian, anak-anaknya memakamkan orang tuanya di perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Ketika mereka menjumpai Rasul,
Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemput dirinya, maka ganjaran orang-orang yang berhijrah telah didapatkan oleh orang tersebut. Bagaimana hadirin sekalian kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dalam keadaan sakit tua. Sebetulnya termasuk orang yang diizinkan untuk tidak berhijrah, tapi dia ingin berkumpul bersama Allah dan Rasulnya, tidak ingin ditinggalkan bersama orang-orang yang tertinggal. Kemudian saksikan bagaimana seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi, ketika dia akan meninggalkan kota Mekah, seluruh perdagangannya diuangkan. Kemudian dia keluar dari kota Mekah untuk berhijrah. Ketika pemuka-pemuka Quraisy mendengarkan apa yang direncanakan oleh Suhaib, langsung mereka menghadang Suhaib di tengah jalan. Mereka mengatakan, kamu datang ke kota suci Mekah dalam keadaan miskin dan belarat. Kamu berdagang di tengah-tengah kita mengambil keuntungan. Sekarang kamu ingin membawa harta dan bergabung bersama Muhammad dan sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suhaib mengatakan, kalau kalian merintangi saya, kalian tahu saya seorang yang bertubuh kuat. Kalau kita berkelahi, walaupun saya tidak mampu membunuh kalian semua, satu orang, dua orang di antara kalian akan menemani saya menuju kematian. Bagi saya kematian bukan merupakan sesuatu yang mahal, justru yang saya idamkan kematian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian tentukan siapa yang siap mati bersama saya. Tak ada seorang pun yang berani hadirin sekalian tampil ke depan. Akhirnya Suhaib berkata pada mereka, saya berikan kalian pilihan. Kalian ambil harta saya semua, yang kalian klaim semua merupakan harta kalian, kecuali beberapa dinar yang saya pergunakan untuk bekal perjalanan saya. Saya akan tinggalkan semua ini bagi kalian. Akhirnya mereka memilih harta hadirin sekalian, melepaskan Suhaib untuk berhijrah. Ketika tiba di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan beberapa ayat baik untuk Suhaib dan orang-orang yang serupa. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara sebahagian hamba Allah ada orang-orang yang menebus dirinya hadirin sekalian. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dengan mengharapkan keridhaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi penyayang terhadap hambanya. Ketika Nabi berhijrah di malam hari bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah perintahkan sepupu beliau dan menantunya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam untuk tidur di atas pembaringannya agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi kaum musyrikin. Ketika pagi hari mereka tidak menjumpai Rasulullah keluar, ternyata mereka jumpai hadirin sekalian Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau yang tidur di pembaringannya. Seandainya dia terbunuh, bukan merupakan sesuatu hadirin sekalian yang menakutkan, tapi merupakan kematian di jalan Allah yang diidamkan oleh orang-orang yang beriman, karena mereka tahu kehidupan dunia ini fana, berakhir, baik kita siap maupun tidak siap. Ini merupakan rahasia Allah, sebaik-baiknya kematian di jalan Allah dan kebenaran yang kita perjuangkan. Ada lagi hadirin sekalian, seseorang ketika akan berhijrah, istrinya, anaknya meratap dan menangis di hadapannya. Si ayah mengatakan, kalau kalian tidak berhijrah bersama saya, bila Allah memenangkan agamanya dan Rasulnya, maka saya tidak akan menerima kalian untuk kembali bersama kami. Allah gambarkan bagaimana cobaan yang dihadapi seorang tua pada anak dan istrinya
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sebahagian pasangan kalian, begitu pula anak-anak kalian merupakan musuh bagi kalian yang memalingkan kalian dari Allah, yang membuat kalian berat untuk berjuang di jalan Allah karena kecintaan kalian kepada mereka. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Pada saat Allah memenangkan agamanya dan rasulnya, kalau kalian memberikan maaf, memberikan ampunan, melupakan kesalahan mereka, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang tadinya bersumpah tidak akan menerima keluarganya karena ayat ini, ketika Allah memenangkan agamanya, Allah perintahkan para suami untuk menerima istri mereka dan anak mereka selagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari kesalahan mereka. Semua ini hadirin sekalian pelajaran yang mereka ambil dari kakek mereka Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mempersembahkan dirinya, yang mempersembahkan juga hadirin sekalian anaknya. Dengan tangannya tanpa ragu-ragu dia menyembelih putranya. Sebelumnya Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan, tapi ternyata dia tak ragu sedikit pun. Ini berlalu pada bulan Dzulhijjah peringatannya. Di bulan Muharram ini Allah tawarkan bagi kita untuk berhijrah di jalan Allah, berkumpul bersama Allah dan Rasulnya. Walaupun kita tidak menuju kota suci Madinah secara harfi, tapi kita bersama-sama menuju Madinatul Rasul, bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang di jalan. Oleh karena itu, kalau sebelumnya kita banyak melakukan kemaksiatan, lupa kepada Allah, lebih mencintai dunia ini, lebih mencintai anak kita, harta benda kita, mari bersama-sama hadirin sekalian, kita lebih mengutamakan Allah yang maha kuasa untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, melindungi kita dari apa yang kita takuti. Tapi di saat kita berpaling dari Allah menuju dunia ini, maka Allah maha kuasa untuk menghancurkan dan meluluh lantakkan dunia yang kita cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan letakkan di hati mereka rasa cinta. Cinta dari Allah yang tumbuh subur mengalir dalam jiwa mereka, yang membuat mereka saling mencinta, menyayangi, dan membuat hidup ini indah, menarik, menawan, dan manis. Tidak hanya hadirin sekalian indah di mata kita, tapi kering, kerontang, dan gersang, jauh dari rahmat. Rahmat ini dan rasa bahagia hanya Allah khususkan bagi orang yang beriman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allah yang menuangkan rasa sakinah dalam hati orang yang beriman agar mendukung, membantu mereka agar keimanan mereka waktu demi waktu, hari demi hari bertambah dan semakin kokoh. Kalau hati kita berikan untuk Allah, Bapak Ibu tidak akan sia-sia, tidak akan kecewa, tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah tak pernah butuh kepada kita, tak pernah diuntungkan oleh pengabdian kita, tapi Allah ingin menguji kita, apakah kita mengutamakan pencipta kita yang maha pengasih, yang maha penyayang, atau kita lebih mengutamakan diri kita, hawa nafsu kita, dan keluarga kita. Dan memang hadirin sekalian, ujian yang paling berat, ujian bersama keluarga kita. Pada saat itu antara cinta kita kepada mereka dan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita untuk mendidik mereka, membimbing mereka, dan menempatkan mereka di jalan Allah. Terkadang kita harus berhadapan dengan pilihan. Satu, kita memilih Allah atau memilih mereka. Tapi pelajaran dan contoh telah dicontohkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sang paman Abu Lahab yang ingkar, yang durhaka, walaupun saudara, ayah dari beliau
tapi beliau tak ragu-ragu untuk membacakan firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semua orang-orang yang menuju saat ajal yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kapan akan tiba saat tersebut. Semua hadirin sekalian berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita mohon pada Allah untuk membantu kita mengerjakan amalan-amalan saleh yang Allah ridhai, memperbaiki anak-anak kita, membantu kita untuk selalu bertaubat kepada Allah, hingga pada saat datang jemputan Allah, kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu Allah mengajarkan bagi orang yang beriman satu doa, terutama bagi mereka yang telah tiba pada usia 40 tahun. Allah ajarkan doa tersebut dalam suratul Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, bantulah aku untuk mengerjakan, untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan atas diriku atau kepada kedua orang tuaku, dan bantulah aku untuk mengerjakan amal-amal saleh yang Kau ridhai sepanjang hidupku. Perbaiki ya Allah anak-anak keturunanku. Sesungguhnya aku nyatakan diriku dari orang-orang yang berserah diri kepadamu. Apa janji yang Allah berikan untuk mereka? Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka lah orang-orang yang kami akan terima kebaikan-kebaikan amal mereka yang terbaik. Allah akan samakan semua hadirin sekalian, amal mereka berada pada urutan amal mereka yang terbaik. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami akan ampuni, kami akan lalui, kami akan lintasi dan tidak akan melihat keburukan-keburukan amal yang pernah mereka lakukan. Fi ashabil jannah. Allah kumpulkan mereka di taman-taman surga bersama para penghuninya. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini merupakan janji yang hak yang dijanjikan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini hendaklah selalu kita baca setiap habis salat. Mudah-mudahan bila datang panggilan jemputan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mohon dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Terima taubat kita, tutup dalam keadaan husnul khatimah, perbaiki anak-anak kita, dan Allah kumpulkan kita bersama kafilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, bimbingan dan tuntunan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan ini hadirin sekalian Allah berikan sebelum saat Nabi berhijrah. Ketika Nabi sedang menghadapi cobaan yang berat, tekanan, gangguan, hingga Allah memberangkatkan dan mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memi'rajkan dirinya untuk menunjukkan ayat-ayat kekuasaannya agar menjadi hiburan buat dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan cobaan yang begitu berat yang dihadapi oleh nabinya, Allah berkata kepada beliau pada ayat 112 dari surat Hud. Surat Hud, suratul Isra, turun berdekatan satu dengan lainnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wahai Rasulullah, ini perintah untuk Rasul dan untuk kita semua. Hendaklah engkau selalu istiqamah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan kau hiraukan berbagai macam gangguan yang datang, yang berupaya untuk memalingkan engkau dari Allah. Hadapkan wajahmu ke hadapan Allah, ikuti perintah Allah dan berjalan di atas petunjuknya. Abaikan anjing-anjing yang menggonggong di sekelilingmu yang berupaya untuk mengajak kamu mengikuti irama mereka. Bersabarlah menghadapi cobaan yang kau hadapi. Fastaqim
hendaklah engkau selalu istiqamah di jalan Tuhanmu, menghadapkan wajahmu ke hadapannya, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'ak, bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan sekali-kali engkau melampaui batas, keluar dari jalur kebenaran. Kata tagha yatgha, yang keluar dari rel, yang keluar dari garis. Maka Allah ingatkan Rasulnya, apapun cobaan yang kamu hadapi, jangan kamu keluar dari rel kebenaran. Karena syaitan terkadang tidak mampu untuk mengajak kita langsung mengikuti dirinya. Syaitan mengirim orang lain yang memancing kita untuk mengikuti iramanya. Baik dengan fitnah, dengan cacian, dengan makian, dengan kebohongan, agar kita melakukan perbuatan yang sama seperti yang mereka lakukan. Innahu bima ta'maluna basir. Ketahuilah sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kamu perlu tahu bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu Allah mengulurkan tangannya untuk membantu, mendukung, melindungi hamba-hambanya yang beriman dari ancaman dan makar yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Setelah itu Allah ingatkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tubsarun. Kalau tadi Allah perintahkan nabinya bersama umatnya untuk selalu istiqamah menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah. Bukan lagi berjuang untuk kelompok, bukan berjuang untuk golongan, bukan berjuang untuk sekte, bukan berjuang untuk mazhab, tapi dengan mazhab, organisasi di mana kita berada di sana, kita berjuang untuk Allah. Oleh karena itu kita akan berjumpa dengan sesama perjuang yang berjuang di jalan Allah, walaupun latar belakang suku kita, latar belakang sekolah kita, latar belakang mazhab kita berbeda. Karena mazhab bukan merupakan ikatan, tapi ikatan di antara kita keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali engkau condong, akrab, dekat dari orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan sekali-kali engkau condong, dekat, akrab, berkumpul bersama orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Kalau kalian berkumpul bersama mereka walaupun tidak melakukan perbuatan mereka, kalian akan terkena azab api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kalian tidak akan menjumpai selain dari Allah yang kuasa untuk melindungi kalian. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian berada dalam keadaan betul-betul yang ditinggalkan Allah dan tak ada satupun orang yang kuasa memberikan pertolongan bagi kalian. Kita bukan hanya dilarang berbuat kezaliman, tapi kita juga dilarang dekat, berkumpul, condong kepada orang yang zalim. Kalau seorang ulama datang kepada orang-orang yang zalim, duduk bersama mereka, akrab bersama mereka, bukan datang untuk memberikan peringatan, teguran agar kembali kepada Allah, maka ulama tersebut hadirin sekalian lebih zalim dari orang yang zalim tersebut. Duduknya dia bersama orang yang zalim akan menjadi legitimasi buat dirinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya termasuk orang yang menolak untuk menghadiri undangan dari kalangan pejabat-pejabat yang saya kenal perbuatannya. Karena menyambut undangan mereka hadirin sekalian, sama saja kita merestui perbuatan mereka. Akan membuat iman kita menurun dan merosot. Kita melihat kebesaran mereka yang menutup mata kita dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita kalau mengetahui seorang berbuat kezaliman, peringatkan dan tegur dirinya. Tapi jangan berkumpul bersamanya, jangan hadir bersamanya, apalagi dalam perbuatan-perbuatan zalim walaupun kita tidak melakukan. Kalau tidak, azab Allah akan turun kepada kita semuanya. Dengan cara seperti ini Allah ingin kita selalu bersama hamba-hambanya yang beriman, yang saleh, yang berbuat kebajikan. Dan kita mengingkari perbuatan yang zalim walaupun bukan dengan lisan kita, tapi dengan sikap kita yang meninggalkan mereka, menjauhi mereka. Tapi sungguh sayang umat Islam pada saat ini tanpa kita sadari, antara yang hak dan batil bercampur, antara orang-orang
yang berpakaian kebaikan dan berpakaian ulama berkumpul bersama orang-orang yang zalim, tidak memberikan peringatan kepada mereka. Akhirnya orang memandang orang-orang yang zalim sebagai orang-orang yang bajik. Mereka para koruptor mengundang para ustadz ulama datang ke rumah mereka, membagikan hadiah buat mereka. Si ulama mendoakan mereka agar dipanjangkan umur, agar jabatannya dilanjutkan. Berarti dia berdoa kepada orang yang zalim, berdoa untuk orang yang berbuat kezaliman. Saya teringat kepada masa Harun ar-Rasyid, penguasa Bani Abbas yang zalim. Berapa banyak ulama yang dibantai dalam penjara. Sampai-sampai hampir Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dibunuh oleh Harun ar-Rasyid, kalau bukan karena kesaksian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Seorang datang kepada seorang alim pada masa itu. Si orang alim bertanya, apa usaha kamu? Dia mengatakan, saya menyewakan kuda kepada Harun ar-Rasyid, kepada pemerintah. Dijawab oleh ulama tersebut, kalau begitu engkau bersekongkol bersama Harun ar-Rasyid dalam kezalimannya. Dia mengatakan, tidak, saya hanya menyewakan onta saya, kuda saya. Dijawab, pasti kamu akan mendoakan Harun ar-Rasyid agar dipanjangkan umurnya, agar bisa membayar sewanya. Kamu doakan dirinya agar dipanjangkan umur dengan kezaliman yang dilakukan, berarti kamu menjadi syarik dan sekutu bersama dirinya dalam kezaliman. Yang sulit bagi kita para ulama ini bukan belajar ilmu, bukan menghafal Quran, malah kaset lebih pintar dibandingkan kita hari ini sekalian. Yang sulit bagi kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih dari orang yang kita ajarkan. Ini yang paling berat buat kita semuanya. Oleh karena itu, tanpa hidayah, tanpa pertolongan, tanpa perlindungan dari Allah, mustahil hari ini sekalian kita nih para ustadz, para ulama akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi fitnah seperti saat ini, kelemahan umat Islam dan terpuruknya ekonomi umat Islam, hingga harus selalu berharap dari para konglomerat tanpa membedakan apakah mereka orang jujur, apakah mereka orang lurus. Sampai menjadi kebahagiaan bagi sebagian ustadz kalau diundang oleh konglomerat datang ke tempatnya. Ada lagi bahkan yang mengaji selama 1 bulan penuh di rumah seorang koruptor. Coba bayangkan hari ini sekalian. Padahal tugas kita merupakan tugas yang melanjutkan risalah Nabi kita, memberikan peringatan dan mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, bersama tahun Hijriah 1439, Rasulullah sedang menatap kita, memandang kita, menanti siapa di antara kita yang akan bergabung bersama Rasul dan kafilahnya. Apa sebaliknya kita akan berkumpul bersama orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, kita di radio Silaturrahim tidak mengajak umat untuk berfanatik kepada Rasil. Rasil hanya media, dan kita yang berjuang di dalamnya, saya, Ustadz Ahmad Jazuli, Bapak Farid dan lain-lainnya, orang yang berupaya untuk memfasilitasi orang kembali kepada Allah, bukan kembali ke Rasil. Kita mengajak manusia kembali kepada Allah, mengerjakan kebajikan, bukan berfanatik pada kita, dengan harapan Allah mengampuni dosa kita, dengan harapan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dengan harapan, dengan segala kekurangan yang ada pada kita, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang Ustadz Ahmad Jazuli tadi katakan, kita membiarkan perbedaan pendapat selagi pendapat, tapi dalam syariat kita tidak berbeda. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berbeda dalam pendapat yang kembali kepada persepsi dan ijtihad, tapi mereka bersatu dalam prinsip-prinsip Islam dan syariatnya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani merupakan sahabat Imam Syafi'i, murid dari Abu Hanifah. Dia belajar juga dari Imam Malik. Dia meriwayatkan sebuah kitab yang bernama Muwatta dengan riwayat dia. Dalam kitab tersebut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan, qala Malik, berkata Malik gurunya, wa qala Nu'man, berkata Abu Hanifah, wa qultu ana, dan saya berkata lain.
Pendapat satu hal yang wajar. Kita jangan membungkam mulut saudara kita. Selagi dia berpendapat dengan dasar, kita dengarkan. Mungkin pendapat dia lebih baik daripada apa yang kita selama ini jalankan. Maka Al-Imam Syafi'i selalu menganjurkan kita untuk mencari, meneliti dan mengkaji. Dan dia mengatakan, ra'i shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya benar, tapi bisa salah. Wa ra'yu ghairi khata'un indi wa yahtamilu shawab. Pendapat orang lain menurut saya salah, tapi bisa saja pendapatnya yang benar. Tapi kalau al-haq, kata hak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kita ingin betul-betul Rasil mengumandangkan persatuan bukan hanya slogan, tapi dibuktikan melalui perilaku, melalui amal, melalui sikap di tengah-tengah masyarakat. Dan Rasil betul-betul dengan murni tulus mengajak kepada Allah. Dan saya bersyukur, alhamdulillah. Dulu saya berdakwah dari masjid ke masjid, majelis taklim. Di belakang ada yang mengikuti saya, hati-hati Ustadz Hussein. Ada yang bilang dia Wahabi, ada yang bilang dia Syiah. Saya tidak bisa klarifikasi. Hingga ada murid-murid yang sudah lama mengaji, karena fitnah dari luar, terpaksa saya meninggalkan mereka. Kenapa? Karena mereka lebih percaya mulut orang daripada apa yang langsung terdengar dari mulut saya. Saya katakan tidak ada manfaatnya saya berkumpul bersama kalian, padahal tidak kurang dari 15 tahun berkumpul bersama mereka. Dan mereka tidak pernah dengar dari mulut saya fitnah yang mereka dengar dari luar. Tapi ini merupakan cobaan. Saya berangkat ke Singapura, dari belakang orang mengatakan, hati-hati ini Wahabi besar. Tentu yang lain mengatakan ini seorang Syiah. Wahabi sama Syiah menjadi satu. Pada dua-duanya merupakan apa? Dua kekuatan yang saling berlawanan satu dengan lainnya. Dan saya merasakan sampai saat ini, tiap saya mau mengajar di satu daerah baru, masjid baru, WA beredar, hati-hati dari seorang tokoh Syiah sesat laknatullahi alaih. Kira-kira saya perlu jawab apa tidak? Kalau saya jawab, saya lupa pada pesan Allah tadi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Paling saya hanya menjelaskan, alhamdulillah melalui Rasil, apa yang saya sampaikan dapat didengar bukan sekali dua kali, orang bisa tahu kebenaran apa yang saya sampaikan. Kalau setahun orang mungkin bisa menyembunyikan apa yang di hatinya, tapi kalau tahun demi tahun, pepatah mengatakan sepandai-pandai orang membungkus bangkai pasti akan tercium baunya. Kalau di hati saya ada bangkai, lisan saya pasti akan menghembuskan bau bangkai yang tidak sedap. Nah, kita berharap kita fokus pada perjuangan kita, dakwah kita, mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak beramal soleh, bukan hanya sekedar solat, tapi menerjemahkan solat ke dalam kehidupan kita. Bukan hanya siam dari yang halal, tapi kita berupaya untuk siam dari segala apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperjuangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Rasil, saya bersatu bersama Ustadz Ahmad Jazuli, Ustadz Abul Hidayat, Ustadz Yakhshallah, Ustadz Sanusi, Ustadz Umar Rashid, Ustadz Heri. Padahal dari latar belakang yang berbeda. Dulu Ustadz Heri berkumpul banyak bersama kalangan Salafi. Sekarang beliau dituduh sebagai seorang Syiah, bahkan dihakimi, diadili di muka umum. Padahal beliau tidak berubah dari cara beliau yang dulu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita harus meladeni fitnah, habis waktu kita. Bahkan yang kita hadapi terkadang orang yang paranoid, yang gangguan jiwa. Kita doakan biar sembuh penyakitnya, bukan diajak berdebat. Kita doakan biar dapat hidayah, disembuhkan, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa radio televisi Silaturahim, kita ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita, mempertemukan kita di antara saudara sekandung, seayah, seibu, sedara, sedaging, dan pernah kita keluar dari rahim yang sama, kemudian diikat dengan keimanan yang menyatukan kita semua. Mudah-mudahan ikatan ini ikatan yang terus menjadi ikatan yang kokoh kuat hingga kita berjumpa dengan Rasulullah memberikan salam dan senyum untuk kita semua yang berkumpul di jalan Allah dan Rasulnya, bukan dalam kelompok maupun golongan. Alhamdulillah, ini persaudaraan dari latar belakang yang berbeda. Rasil yang menyatukan di antara kita semua. Begitu pula bapak-bapak ibu, saya tidak ragu pasti sering mendengarkan isu di sana sini. Tapi alhamdulillah
Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan mereka-mereka yang cinta pada kebenaran, yang tidak ragu, yang mau mendengar dan berfikir, dan mudah-mudahan tetap Allah jadikan kita orang yang berakal, yang berfikir, yang menimbang, bukan hanya asal membeo mendengarkan dan mengulangi apa-apa yang diucapkan orang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, demikian pula saudara-saudara kita yang beriman, dan Allah melapangkan mereka yang dalam kesempitan, meringankan mereka yang sedang menghadapi cobaan, menyembuhkan mereka yang sakit, demikian pula menolong mereka-mereka yang tertindas baik di Rohingya maupun di berbagai macam penjuru dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada penduduk Yaman dalam musibah yang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kaum muslimin di Suriah, di Irak, di Yaman, di Filistin, dan di seluruh penjuru Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pelopor-pelopor yang memperjuangkan persatuan hingga akhir hayat. Allah lapangkan kubur kita, terangi kubur kita, dan curahkan rahmat dan ampunannya pada kita, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kita kelak di hari kemudian nanti dalam keadaan yang benar-benar Allah bersihkan dari dosa kita dengan taubatan nasuha yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Husein Alatas. Kita doakan guru kita Ustaz Husein Alatas, mudah-mudahan selalu sehat agar terus bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan umat Islam dapat lindungan dari Allah, dapat kekompakan dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Sebagai akhir dari pertemuan ini, kita akan berdoa bersama-sama akan dipimpin oleh Ustaz Mustakfirin. Kepada Ustaz Mustakfirin dari Masjid Atin, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa-doa kita, semoga apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين، سلمنا وإياهم من المصائب والبلايا والوباء والفحشاء والمنكرات والآفات والفتن يا رب العالمين. توكلنا عليك يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz Mustaghfirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi acara 8 tahun atau sewindu Rasil bersamamu dan juga dalam rangka Milad Rasil yang ke-8 dan juga dalam rangka merayakan 1 Muharram 1439 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakallahu khair atas segala infak dan kehadiran Bapak-bapak Ibu semua ke Masjid Agung Atin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan melindungi kita semua. Saya Muhammad Krishna dan teman-teman di Rasil, kru Rasil, ada Fajar, ada Dedi, kemudian Ruby. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi